pintu sini malu lihat Ustaz. Melanjutkan lagi tausiah dari Ustadz Al-Baidi ya, sambil ngemil-ngemil ya teman-teman ya. Ngemilnya sekarang ngemil sehat, ngemil buah ya. Kemol. Dilanjutkan tausiah dari Ustadz Al-Baidi mengenai tiga hikmah bulan puasa. Tadi udah ada pembahasannya, ada 3. Mungkin tadi diulang sedikit sama Ustadz Al-Baidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, ini sesi 2 ya. Sesi pertama tadi sudah menjelang zuhur. Kebetulan yang hadir belum sebanyak ini. Alhamdulillah terpotong zuhur. Kita break dulu salat zuhur dan dilanjutkan dengan makan siang. Dan ini sedikit lagi, tidak banyak. Nanti setelah itu mungkin ada sesi tanya jawab kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Di bagian pertama tadi kita sudah membahas tentang makna dari Syawal. Ada yang masih ingat maknanya apa saja? Yang pertama, Syawal itu sebagai bulan irtafa'a, peningkatan, bulan peningkatan. Kemudian yang kedua, ibtidaul khair, memulai kebaikan, momen di mana kita memulai kebaikan, membuktikan keberhasilan dari Ramadan kita. Ya. Kenapa demikian? Karena biasanya suasana Ramadan itu masih sangat lekat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa? Istimrar. Atau dari istimrar ini menjadi istiqomah. Ya, senantiasa berkomitmen dengan apa yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, kita melanjutkan, ada 2 poin lagi yang ingin saya sampaikan. Untuk mendapatkan keistiqomahan ini ada 5 hal yang bisa kita lakukan. 5 cara kita mendapatkan keistiqomahan. Teman-teman, sangat berat untuk kita beristiqomah. Tapi Allah sudah janjikan, tadi disebutkan di dalam surat Fussilat, bahwa Allah akan memberikan kepada orang yang istiqomah itu adalah surga. Nah, 5 cara itu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, agar kita bisa beristiqomah, perdalam ilmunya. Segala sesuatu yang menjadikan kita termotivasi itu biasanya karena kita paham. Kenapa teman-teman mau berpuasa? Karena kita tahu, 1, kewajiban, 2, pahala yang Allah janjikan. Yang kedua, kenapa kita mau melaksanakan salat tarawih? Rasulullah SAW mengatakan, man qama
wahtisaban, dengan keimanan dan semangat untuk mendapatkan balasan dari Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa. Akhirnya kita semangat untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, kenapa kita bersemangat itu? Karena kita tahu ilmunya, teman-teman. Kenapa kita tidak berani untuk meninggalkan salat wajib? Karena kita tahu hukumannya. Kenapa kita tidak berani untuk meninggalkan puasa Ramadan? Karena kita tahu ilmunya. Maka untuk memperkuat keistiqomahan kita, maka kita belajar. Teman-teman, pada saat Ramadan kemarin kita mungkin ada yang sudah rutin ikut kajian, maka lanjutkan ikuti kajian. Ya, di mana saja kalau memang mau bergabung dengan kajian Prasada 8A, ya, yang sudah kita laksanakan rutin setiap pekan kedua setiap bulan, ya itu juga. Artinya ini memperkuat keimanan kita. Yang kedua, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keistiqomahan kita? Cari lingkungan yang baik, lingkungan yang menjadikan kita tetap dekat dengan Allah, lingkungan yang menjadikan kita dalam ketaatan kepada Allah. Pilih-pilih medsos. Bagaimana teman ini sangat mempengaruhi bagaimana diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita mau lihat agama seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Saya mau lihat kualitas calon suami anak saya. Gimana? Dia berteman dengan siapa? Itu tidak bisa dipungkiri. Maka kalau kita ingin mendapatkan keistiqomahan, teman-teman, carilah lingkungan yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kepada kita Ramadan, Allah sudah mengizinkan kepada kita masuk bulan Syawal sampai kepada Idul Fitri. Ya, ini bulan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kalau di bulan Ramadan ini kita belum bisa berubah, mau bulan apa lagi yang harus Allah berikan kepada hambanya untuk bisa menjadi baik? Ya, ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah sibukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa orang itu senantiasa melakukan kemaksiatan? Karena dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sibukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah, salat tepat waktu, ngaji dan seterusnya, lama-kelamaan kemaksiatan itu akan kita tinggalkan. Ya, jangan kita membuka peluang untuk kita melaksanakan kemaksiatan dengan cara apa? Menyibukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan kita capek dalam ketaatan. Biarkan kita lapar ketika berpuasa. Biarkan kita mengantuk pada saat kita melaksanakan tahajud, yang ngantuk pada saat membaca Al-Quran. Ya, nanti dari situ lama-kelamaan akan terasa maksiat itu akan ditinggal secara perlahan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada yang tahu nggak yang keempat? Agar kita bisa istiqomah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya ada di meja di belakang. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah tetapkan tujuan, luruskan niat. Bahwa kita meyakini dunia ini bukan tempat kita hidup selamanya. Ada orang Arab yang belum Islam. Orang Arab yang belum masuk Islam. Pada satu kali dia membaca
surat At-Takatsur. Bu Sari apa enggak At-Takatsur? Bisa dibacakan? Gimana? Ya, cukup. Ayat kedua, teman-teman, buat yang ngerti bahasa Arab itu sangat mengerikan. Ya, di surat At-Takatsur itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur. Kehidupan dunia bersenang-senang telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itu terjemahan Departemen Agama, teman-teman. Ustaz Tanto. Ketika kita paham artinya, saya mau jelaskan artinya. Hatta zurtumul maqabir. Di sini Allah menggunakan kata-kata zurtu, ziarah. Kalau misalnya kita ziarah kubur, ya, kemarin menjelang Ramadan teman-teman kan ziarah ke kubur orang tuanya kalau yang sudah meninggal, atau pada saat Idul Fitri ziarah. Ziarah itu artinya ngapain kita? Mendoakan, datang ke kuburan, di situ terus nggak? Enggak kan? Kemana kita? Pulang. Allah menggunakan diksi hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kenapa ditulisnya zur? Artinya kita nggak lama di dalam kubur. Kita cuma sebentar. Kubur itu disebut sebagai apa? Alam barzakh. Barzakh itu dalam bahasa Arab artinya pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi barzakh itu adalah alam di mana kita dipisahkan sementara. Dari situ orang Arab tadi langsung dia masuk Islam. Kenapa? Oh, berarti saya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak lama di dunia sebentar, dikubur sebentar, nanti akan ada kehidupan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan. Jadi untuk kita beristiqomah, tetapkan tujuan bahwa saya nggak lama di dunia, kehidupan dunia hanya sementara. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kampung akhirat kita bukan di sini. Kita akan pulang kampung, teman-teman. Bagaimana kita tamak mempersiapkan diri kita. Saya udah pernah kasih ilustrasi di pengajian hari Minggu di SMP 2. Bagaimana kalau kita jalan-jalan, ya. Ini ambil contoh yang barusan saya lihat, belum 10 menit saya lihat. Kemarin ada yang pergi ke Jogja. Ya, nggak ngajak-ngajak karena emang nggak diundang. Apa yang dipikir waktu mau pulang? Mana Abah? Apa yang dipikir? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Buat temen. Ini apa ya? Apalagi udah tahu nih tanggal hari ini tanggal 27. Saya agak keder karena kebanyakan halal bihalal gitu. Takut salah. Ya, minggu depan ada lagi, ini besok ada lagi. Oh, udah banyak amat ya. Yang dipikirin ada yang saya bawa enggak? Itu baru dari Jogja balik ke Depok. Kalau Pak Iskandar mau berangkat, ya, pergi dapat tugas ke Sulawesi, ke ujung pandang, apa yang dipikirkan? Saya harus bawa apa ya, bekalnya, pakaian segala macam. Kebetulan dapat tugas 5 hari. Bawa pakaian, kopernya ukuran yang mana ya, dan seterusnya. Itu baru. Waalaikumsalam. Baru nyampe apa udah dari tadi? Dari Jogja. Dari Jogja juga. Dua apa sudah? Dari Jogja ini. Oleh-olehnya mana? Yang tadi saya lihat siapa? Mana saya udah lihat? Oh enggak. Kan tadi Benny ngomong tutup tay. Mirip kali.
Dia kayaknya emang udah lihat tadi. Udah lihat. Kayaknya udah Udah lihat. kan? Iya kayaknya. Pak Eko udah lihat? Indah kali indah. Enggak, Indah saya tahu, Novel tahu, Eti tahu. Bukan. Apa maksudnya? Ya, baik kita lanjut. WhatsApp dulu ya. Indah baju sama. Oh, sama. Ada sama mana ceritanya? Indah baju sama. Wajahnya nggak boleh. Oh benar. Alhamdulillah. Dai. Sulawesi. Di Sulawesi. Nuhun. Berangkat 5 hari kita bekalnya luar biasa. Wah. Ya, koper segala macam, nggak ketinggalan apa? Sekalian maksudnya jadi Dai, juga. mau apa Dai? Jeruknya juga mah. Bukan. Charger HP. Mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan charger HP. Enggak juga, tinggal beli ya. Nah kalau di kampung Beli juga nggak ada. Mau jalan kemana? Dia Ada yang ya banget. lanjut. Itu baru mau berangkat ke Sulawesi. Kita mau pulang kampung akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses dunia, maka hendaklah dia belajar dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dapat akhirat, pastikan dia juga belajar untuk mendapatkan akhirat. Wa man aradahuma, barang siapa yang pengen kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihima bil ilmi, maka juga lakukan dengan ilmu. Jadi teman-teman, bagaimana kita memastikan tujuan kita, luruskan niat kita. Kalau kita yakin saya mau pulang kampung, saya siapkan bekal apa yang sudah saya siapkan, sehingga kita tidak tergoda oleh apapun juga. Yang terakhir, kiat kita untuk bisa istiqomah adalah perbanyak doa. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Kalau kurang ada lagi. Ya, boleh dibuka. Kalau yang belum hafal dihafalkan. Doanya begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ditutupin deh. Awas licin. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau simpangkan hati kami. Jangan engkau lalaikan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kami rahmat engkau ya Allah, keutamaan engkau. Ini doa yang pertama teman-teman. Doa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hati ini atas agama. Nah, teman-teman sekalian, Persada 86 yang insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. 5 ini yang insyaallah kalau kita mau mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, hikmah dari halal bihalal. Teman-teman mungkin diundang halal bihalal, ada halal bihalal SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, ada kerja dan seterusnya. Ada halal bihalal keluarga besar. Ini kalau pergi ke Timur Tengah nggak ada. Iya. Ya, di Mesir, di Saudi nggak ada halal bihalal. Iya, nggak ada. Halal bihalal itu bahasa Arab yang nggak ada di Arab. Iya. Ya. Nah, teman-teman, mohon disimak sedikit aja ini sebagai penutup. Halal itu maknanya dari kullu itu Allah menggunakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Allah menggunakan kata-kata ya ayuhan nas. Manusia dalam Al-Quran itu macam-macam. Allah menggunakan diksi, ada an-nas, ada apa lagi, ada yang tahu? Ada al-insan, ada lagi bashar, ada lagi ya bani Adam. Kalau Allah menggunakan ya ayuhan nas, ya, itu konteksnya hubungan sosial. Bahwa kita ini berinteraksi sosial, nggak bisa hidup sendiri. Menghilangkan sekat-sekat iman, sekat-sekat akidah. Kalau teman-teman seorang dokter, ya, dokternya muslim, nggak boleh membedakan, oh ya ini yang sudah beriman, yang belum, nggak bisa. Kalau dalam konteks sosial, agama Islam mengajarkan bahwa kita harus adil, memperlakukan semua sama. Saya sebagai guru, ya, kalau saya ngajar yang muslim mungkin nilainya lebih besar, yang non muslim saya kecilin dikit, nggak boleh. Nah, Allah memanggil dalam konteks sosial ya ayuhan nas. Ini ada yang menarik teman-teman. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Di situ Allah menggunakan kata-kata halal. Kulu di sini ada yang menerjemahkan sebagai makanlah apa-apa yang ada di bumi. Tapi ada yang menerjemahkan sebagai bekerjalah. Dalam konteks manusia, kita mungkin banyak hal-hal yang kita berinteraksi, ada salah ngomong, salah ucap, ya. Kita kesel nih, si Mbah kesel di tempat kerjanya. Ini di ruangan ini nggak beres semua. Padahal yang nggak beres cuma 2 orang. Semua dia bilang nggak beres gitu. Dia doang padahal. Padahal di ruangan cuma sendiri ya. Padahal dia doang yang Kedua nggak beres. Gimana? Ada yang tersinggung kan? Padahal maksudnya cuma 2, pegawainya Mbah. Pegawai Mbah yang nggak beres cuma 2. Tapi karena dia saking emosinya, dia mengucapkan semua yang di ruangan ini. Apa ada kata-kata dalam kita berinteraksi itu tanpa kita sadari menyinggung, kita asal ngejeplak, jempolnya salah pencet, ya, mulut salah berucap. Nah, teman-teman, halal itu hulu, artinya menguraikan ikatan, melepaskan ikatan. Kalau misalnya lidah ini diikat, nah itu nggak bisa ngomong. Nah ini dilepaskan, diluruskan kembali, itu namanya halal. Jadi konteks halal ini ulama kita nih, ulama Indonesia nih luar biasa cerdas ya. Bahasa Arab tapi tidak ada diksinya di Arab, tidak dilakukan dimanapun di dunia, hanya ada di Indonesia. Artinya apa? Melepaskan semua permasalahan, mencairkan, membekukan yang mencairkan yang beku, memperbaiki hubungan, itu namanya halal. Halal bihalal, memperbaiki dengan cara yang baik. Jadi hikmahnya teman-teman, dengan kegiatan ini kita melepaskan. Tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi mungkin kita salah ucap, mungkin hatinya masih dendam. Kemarin dia senyumnya dua ke kanan, 1 ke kiri gitu ya. 2 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, udah dendam dia. Oh, dia nggak suka sama gue. Nah, terus apalagi kita banyak hal yang mungkin kita merasa sakit hati. Disinilah halal bihalal ini melepaskan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah semoga memberikan satu kekuatan kepada kita untuk memulai kehidupan kita. Allah izinkan di usia kita yang 54, insya Allah rata-rata 54, ya. Ada 45, ada 45, masya Allah. Ya, Hayati 37. Nggak bisa. Seneng banget katanya. Ya, penampilannya 37 ya, KTP-nya 54. Maka PG berapa? 27. Tingkat perut 27. Masya Allah, emang orang kalau seneng itu kayak gitu. Ya, emang. Nah di situ tanpa kita sadar dia memperhatikan saya ternyata ya. Yes.
Itulah kita bersaudara. Kadang-kadang ngejeplak kita nganggap biasa ya, tapi ada yang buat dia biasa, buat orang lain itu tidak biasa. Tapi bentuk kita ngejeplak itu menunjukkan kita sudah hubungannya itu dekat banget kan. Ya nggak akan sakit hati. Ya apalagi saut-sautan sama si Joni juga, masya Allah udah kayak apa itu berantemnya. Ya kan? Baru Di grup itu sautannya udah nggak ketulungan deh. Tapi kalau ketemu akur banget, itu menunjukkan Joni mana udah kalau ada dapet juga. Hemet ngomong begitu. Tapi ternyata itulah hubungan yang begitu dekatnya, tidak ada dendam, ya. Udah diledekin si Uri, masya Allah udah ngomong udah gak karuan deh. Saya baca itu nggak tega sebenarnya. Jujur saya baca itu nggak tega. Tapi gimana? Dibaca salah, nggak dibaca salah. Nggak dibaca salah, dibaca ketawa. Tapi uniknya inilah persaudaraan di antara kita ya. Nggak sakit hati, padahal udah ngototnya udah kayak gimana gitu ya. Ini lagi polos-polosnya. Ini si Teguh ngomongnya udah nggak karuan ya udah. Kalau orang biasa mah udah live itu. Masya Allah. Belum gambarnya yang nggak karuan ya. Nah, Gambarnya begini. teman-teman, Gambar mubat doang yang nggak karuan. ini salah satu bentuk bahwa di antara kita tidak ada sekat, tidak ada dendam. Insya Allah. Nah, ya salah satunya juga tidak baper, tapi artinya kenapa berani ngomong gitu, karena dia tahu saudaranya nggak akan sakit hati. Kenapa dia melakukan itu? Di PJ foto kagak karuan ini siapa ini?